firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa di surga. Bapa yang kami agungkan senantiasa di dalam kehidupan kami. Bapa yang memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami pada saat ini ya Tuhan, masih dapat mendengarkan firman-Mu, membaca, bahkan merenungkannya. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu semata itu ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, mari urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan membawakan dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Urapi agar apa yang disampaikan ya Tuhan, sungguh-sungguh memenuhi kebutuhan kami saat ini. Terima kasih ya Bapa di surga, inilah kami ya Tuhan, yang siap menerima akan firman-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Halo, shalom. Minta maaf kalau nanti terbatuk-batuk sedikit. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Saya akan memberi judul di dalam renungan singkat kita pada hari ini, berakar dalam firman, atau bahasa lainnya rooted in His Word. Kita akan membaca firman Tuhan, hanya satu ayat saja, dari Mazmur 119, ayat yang ke-105. Yang berkata demikian, saya bacakan untuk kita semua. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Tadi di dalam doa pembukaan oleh Bapak Ketua sudah dikatakan ya bahwa kita semua akan dan harus menjadi terang bagi semua orang. Nah, kita sering ya mendengarkan cuplikan lagu judulnya Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman-Mu adalah pelita bagi hidupku dan terang bagi jalan kakiku. Nah, itu kita sudah tahu ya lagu itu. Nah, saudaraku sekalian, hidup itu digambarkan sebagai suatu jalur. Jalur yang ditandai dengan jelas sebagai wahyu ilahi. Saya bacakan untuk kita semua dari Mazmur 89 ayat ke-15 yang mengatakan demikian. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Demikian juga di dalam Yesaya 2 ayat yang ke-5 mengatakan demikian. Yesaya 2 ayat 5. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Dan satu ayat lagi di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka oleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anak-anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, itu tadi sudah terungkap di dalam doa pembukaan, doa pengampunan dosa, dan doa syukur. Nah, saudaraku sekalian, pemazmur itu meyakini bahwa ia menjadi lebih berakal budi, lebih mengerti, dan lebih bijaksana karena kuasa hikmat dari firman Tuhan. Di mana hikmat itu tidak tergantung pada pendidikan, tidak tergantung pada usia kita, dan tidak tergantung kepada kedudukan, tetapi pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu firman yang menghidupkan. Nah,
dalam keadaan tertindas, permohonan pemazmur kepada Tuhan itu menyatakan suatu pemahaman bahwa ketergantungan hidupnya hanya kepada Tuhan. Maka lahirlah puji-pujian di sela-sela pergumulan pemazmur yang mempertaruhkan nyawa karena orang-orang fasik yang telah memasang jerat terhadapnya. Dikatakan bahwa firman Tuhan menjadi milik pusakanya untuk selamanya. Nah, saudara-saudara sekalian, apa maksudnya berakar dalam firman? Berakar dari kata akar yang merupakan bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan penghisap air serta zat makanan. Nah, berakar itu berarti ada akarnya, mendalam sampai dalam benar, dan berpegang teguh. Oleh karena itu, berakar dalam firman Tuhan artinya tertanam di dalam firman Tuhan secara kuat atau teguh, dan dapat mengaplikasikan firman Tuhan tersebut dalam kehidupannya. Karena itu, mari kita diajak untuk memahami bersama mengapa firman Tuhan itu harus berakar dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, background Zoom saya itu saya mengambil dari internet, itu adalah pohon yang dapat hidup 300 tahun. Kalau boleh dilihat secara seksama, seorang peneliti pada tahun 1880, Isaac Bailey itu menemukan pohon itu di Yaman, di Arab Saudi. Nah, dia mempunyai akar yang sangat kokoh. Memang tampak atasnya itu seperti itu ya, rambut tentara ya, cepak gitu. Nah, Slide-nya tidak kelihatan, Ibu Lena. Slide-nya nggak kelihatan. Slide fotonya nggak kelihatan, pohonnya. oh, ada di background Zoom saya, Pak. Oke. Ya. Nah, itu namanya pohon darah naga. Jadi, kenapa dia bisa bertahan sampai 300 tahun? Itu pohon itu ditopang puluhan dahan yang kokoh yang menyerupai serabut akar. Dan pohon langka ini hidup di Kepulauan Socotra atau di Yaman. Nah, getah yang mengalir itu dikenal sebagai darah karena berwarna merah. Nah, itu dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut sebagai obat. Demikian juga sebagai pemanis dan pewarna. Dan itu parfum ya. Nah, dadaunan dia itu kalau boleh kita lihat di atasnya itu rimbun. Nah, itu ternyata membantu mengurangi proses penguapan sehingga membuat pohon itu sanggup bertahan sekalipun di kawasan dengan suhu yang sangat teramat panas. Nah, itu hanya sekedar ilustrasi Bapak Ibu. Nah, sekarang mengapa kita harus berakar dalam firman Tuhan? Ada 4 alasan yang saya kutip. Yang pertama, firman Tuhan itu adalah pengungkapan buah pikiran Tuhan itu sendiri. Kristus, Sang Firman kekal itu menjadi segala-galanya di dalam firman Tuhan itu. Adapun sifat dasar firman Tuhan dan maksud utama adalah untuk digunakan sebagai pelita dan terang. Mengapa? Karena melalui firman Tuhan kita mengenal Allah dan mengenal diri kita sendiri. Dan firman Tuhan itu menunjukkan kepada kita hal yang salah dan yang dapat membahayakan kita.
Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang hidupnya berakar kuat pada firman Tuhan, iman mereka itu tidak mudah goyah. Sebab mereka menancapkan akar-akar iman mereka itu kepada kebenaran firman Tuhan yang tidak berubah. Kalau kita ingin menjadi anak-anak rohani, pilihan yang mutlak mendasarkan hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu harus menjadi petunjuk utama bagi keseluruhan kehidupan kita. Firman Tuhan itu harus kita jadikan sebagai sumber jawaban bagi setiap permasalahan kita. Dan firman Tuhan itu sebagai pedoman bagi hidup kita, supaya langkah-langkah kita akan terpimpin menuju kepada anugerah besar yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus berakar dalam firman? Karena firman Tuhan itu mengandung prinsip-prinsip rohani yang akan membantu kita menjauhi salah satunya banyak kesusahan, menjauhi perangkap, dan menjauhi tragedi yang disebabkan oleh keputusan dan pilihan yang salah. Oleh karena itu, kita harus menghargai hikmatnya dan berpegang teguh pada ketetapannya dalam segala situasi kehidupan kita. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa kita harus berakar dalam firman-Nya? Karena firman Tuhan itu adalah pelita. Kalau di Amsal dikatakan pelita atau perintah. Nah, pelita itu light ya, tentunya dengan oil lamp-nya, dengan minyaknya. Artinya lampu yang dengan bahan bakar minyak. Jadi tidak kosong. Nah, yang kita pasang dan kita pegang dengan tangan kita untuk kebutuhan khusus. Firman Tuhan atau perintah itu adalah pelita yang tetap menyala oleh minyak roh. Sama seperti pelita di dalam tempat kudus dan tiang api bagi bangsa Israel. Bapak Ibu, alasan yang berikutnya, mengapa kita harus berakar dalam firman Tuhan? Dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah terang. Terang itu kan tidak gelap ya, clear atau bright, bersinar. Artinya dalam keadaan dapat dilihat nyata, jelas, cerah, ada cahaya dan ada sinar di dalamnya. Maka terang yang tidak saja menjadi terang bagi mata kita atau untuk memuaskan mata serta mengisi kepala kita dengan pemikiran, tetapi terang juga menjadi terang bagi kaki kita dan jalan kita. Jadi pelita dan terang itu membimbing kita dalam pekerjaan dan jalan kita. Tanpa pelita dan terang, dunia ini akan benar-benar menjadi tempat yang gelap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu banyak keuntungan ya. Kenapa kita harus berjalan di dalam firman Tuhan. Keuntungan yang kita peroleh dari firman Tuhan itu akan membimbing kita menata perilaku kita, baik untuk memilih jalan kita secara umum, maupun menentukan langkah-langkah khusus yang perlu kita ambil di jalan itu. Yang berikutnya, keuntungan yang kita dapat adalah sebagai pedoman yang menuntun seluruh langkah kehidupan kita, supaya kita tidak menempuh jalan yang salah atau langkah yang menyesatkan.
kita akan benar-benar merasakan kebaikan Allah kepada kita, bahwa Ia telah memberikan pelita dan terang seperti itu ketika kita menjadikannya sebagai penuntun bagi kaki kita dan jalan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah jelas firman Tuhan mengatakan bahwa terang dan pelita itu bagi jalan dan hidup kita. Nah, sekarang bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan itu yang mengatakan bahwa pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku? Saya mengajak saudara-saudara sekalian yang ada di dalam renungan doa fajar ini merenungkan, maukah kita berkomitmen untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dimulai hari ini dan seterusnya, supaya hidup kita ini bisa berakar di dalam firman-Nya. Yang berikutnya, maukah kita menata perilaku kita agar tetap berada di jalan yang ditunjukkannya? Dan mungkin yang terakhir, maukah kita membawa pelita dan terang itu sebagai penuntun bagi kaki dan jalan kita? Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, kehidupan seorang yang sangat bergantung pada firman-Nya akan nyata di dalam sikap imannya. Ketika ia mengalami penderitaan dan penindasan, Tuhan semata yang menjadi pusat kehidupannya. Tidak lari kemana-mana, tidak lari ke orang pintar, tapi dia menutup pintu kamarnya dan dia mulai berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Dan Tuhan menolong dan meneguhkan kita untuk menjalankan komitmen kita itu, supaya iman kita kepada Tuhan itu semakin berakar, kuat, dan tidak berubah sampai Maranatha. Biarlah kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua yang dapat merenungkan dan membaca firman-Nya pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.